Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1306-1310. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Akhirnya, mereka berjalan ke area yang ditutupi oleh pagoda langit berkaca. Kinmu menghela napas panjang lega dan berkata, jangan meremehkan diri sendiri. Fosil-fosil tua ini baru saja lahir sebelum kita dan telah mengalami lebih banyak urusan duniawi daripada kita. Mereka mungkin tidak lebih pintar dari kita. Jika mereka lebih pintar semakin lama mereka hidup, mereka akan lama menguasai dunia. Naga Kilin tidak dapat menahan tawa. Master Sekte, kura-kura bukanlah spesies dengan umur terpanjang. Kinmu berkata sambil tersenyum, yang memiliki umur terpanjang adalah para dewa kuno, tetapi bukankah aku telah membunuh banyak dari mereka? Dapat dilihat bahwa hidup lama tidak membuat Anda lebih pintar. Yang menakutkan adalah bahwa hidup lama akan membuat Anda lebih mengandalkan pengalaman daripada otak Anda sendiri. Ketika Anda jatuh ke dalam pengalaman, Anda akan berada dalam bahaya. Naga Kilin merasa bahwa kata-kata ini sangat berharga, dan dia menghafalnya dengan sepenuh hati. Mungkin aku bisa menggunakannya dalam kitab suci pembinaan manusiaku. Jika Kaisar Agung terluka parah, bisakah saya mengambil kembali batu asal Taichu? Kinmu mengedipkan matanya dan menyentuh janggut di dagunya. Kumis ini keras kepala dan akan tumbuh lagi tidak peduli bagaimana ia mencabutnya. Jika aku mengambil kembali batu asal, bukankah batu asal yang kuberikan pada Yang Mulia Surgawi Xiao akan terbuang sia-sia? Namun, batu asal Taichu memang sangat menggoda. Pada saat ini, Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya melewati celah di langit dan akhirnya mencapai istana leluhur. Betapa berharganya tanah ini. Semua orang melihat sekeliling, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Tempat ini bahkan lebih seperti surga daripada surga. Ada gunung-gunung suci yang terbentuk dari logam suci di mana-mana, dan sungai-sungai terbentuk dari air bunga matahari di mana-mana. Awan putih melayang di langit, dan tetesan hujan terbentuk dari energi roh. Tanah di tanah itu disebut Breathing Earth. Tanah itu bisa tumbuh sendiri, dan sebidang Breathing Earth bisa berubah menjadi sebidang tanah. Pegunungan itu menjulang dan jatuh seperti naga-naga dewa dalam berbagai bentuk dan ukuran. Jika ada seorang jenius seperti penguasa pemelihara naga, dia dapat sedikit mengubah geografi dan membiarkan pegunungan itu membentuk naga sejati. Di pegunungan juga terdapat pepohonan yang rimbun. Berbagai jenis bunga spiritual dan tanaman herbal langka jarang ditemukan di dunia luar. Adapun binatang-binatang besar yang berjalan di pegunungan dan terbang di awan-awan, mereka bahkan lebih tak terbayangkan lagi. Tidak heran kalau Master Sekte terus membiarkanku datang ke sini. Su Senghua tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum dan bergumam, ada terlalu banyak harta karun di sini. Tanda-tanda alami pada binatang besar itu mengandung prinsip-prinsip yang mendalam, dan jika seseorang menguasainya, pencapaiannya pasti akan luar biasa. Jalan pegunungan dan sungai, harta karun surga dan bumi, ini jelas merupakan tempat kemunculan kaisar. Lan Yutian merasakan Dao Agung di sini dan bergumam, ini akan menjadi tempatku untuk mencapai Dao. Su Senghua juga menganggukkan kepalanya. Saya juga merasakan bahwa tempat ini akan menjadi tempat saya mencapai Dao. Keduanya saling memandang, dan Lan Yutian memimpin 5.000 dewa turun dari langit. Mereka mengikuti indera mereka dan berkata, aku bisa merasakan 5 Dao besar yang aneh di sini. Dao-Dao itu sangat padat, dan semuanya terkait dengan jalan, keterampilan, dan seni ilahi milikku. Su Senghua merasakannya dengan saksama dan memuji, kecakapan Dao Broter Lan masih melampaui milikku. Indra perasaku tidak sejelas milikmu, aku hanya bisa merasakan aura dari 5 Dao besar. Semua orang mengikuti mereka berdua saat mereka berkelana melewati pegunungan dan sungai. Sepanjang jalan, mereka melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka terpesona. Beberapa dewa yang hatinya terpengaruh oleh harta karun itu berhenti untuk mencari harta karun. Ketika mereka menemukan harta karun itu, mereka melihat bahwa Lan Yutian, Su Senghua, dan yang lainnya telah pergi tanpa jejak. Saat mereka berjalan, jumlah dewa di belakang mereka berkurang. Hanya tersisa 3.000 orang, dan mereka terus mengikuti mereka tanpa henti. Anehnya, beberapa binatang besar yang menemui mereka benar-benar bergabung dengan barisan pengikut mereka.
Ketika Lan Yutian dan Su Senghua berhenti untuk berbicara tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi, raksasa primordial ini benar-benar duduk dan mendengarkannya. Beberapa dewa berencana untuk mengusir binatang buas besar ini, tetapi Su Senghua menghentikan mereka. Semua makhluk memiliki roh, dan semua makhluk memiliki dao. Mereka semua dapat berkultivasi. Indra perasa Lan Yutian bahkan lebih peka, dan Su Senghua juga mendesah kagum. Setelah berjalan selama puluhan hari, mereka akhirnya sampai di sisi lautan yang kacau. Lautan kekacauan purba ini dipenuhi dengan ki purba yang tak tertandingi. Beratnya tak tertandingi, dan tidak ada yang tidak bisa dicairkannya. Sangat berbahaya, dan bahkan binatang buas besar dari istana leluhur tidak berani menginjakkan kaki di tempat ini. Su Senghua melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Dao agung di sini telah lenyap, dan hanya auranya yang tersisa. Lan Yutian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum hilang. Dao agung selalu ada di sana. Hanya saja seseorang meminjam dao agung dari tempat ini untuk mencapai dao. Setelah dia mencapai dao, wilayahnya terlalu tinggi dan dia tidak perlu tinggal di sini lagi, jadi dia pergi. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang mengangkat kepala dan melihat banyak binatang raksasa berkaki 6 membentangkan kedua pasang sayap mereka dan meluncur di langit. Tubuh binatang besar itu sedikit lebih besar daripada binatang besar lainnya, dan tanda-tanda pada tubuh mereka sangat aneh. Ketika mereka terbang di langit, mereka membentuk kelompok dan memenuhi langit. Semua orang belum pernah melihat pemandangan seindah itu sebelumnya, dan mereka semua mendongak. Su Senghua bergumam, Master Sekte Qin pernah mengajariku beberapa jenis tanda kehampaan, katanya tanda-tanda itu mengandung semacam dao besar kehampaan. Tanda-tanda itu mirip dengan tanda-tanda pada binatang buas besar ini. Benar, ini adalah binatang buas kehampaan. Tepat saat dia mengatakan itu, para raksasa di dekat laut kekacauan tampak waspada dan berhamburan ke segala arah. Bahkan para raksasa yang mengikuti Lan Yutian gemetar ketakutan. Mereka bersujud di tanah seolah-olah mereka berencana untuk menyembunyikan diri. Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang binatang buas itu, tetapi binatang buas besar lainnya tahu betapa mengerikannya mereka. Binatang buas itu bisa dikatakan sebagai musuh alami semua binatang buas besar. Dengan begitu banyak dari mereka yang bepergian, mereka benar-benar dapat membantai segalanya. Namun, yang aneh adalah bahwa makhluk hampa di langit tidak memperhatikan binatang buas besar yang berlari di bawah. Sebaliknya, mereka berlari ke arah yang sama. Itulah lubang lain yang terbuka di langit istana leluhur. Ada 2 lubang di langit. Yang satu disebabkan oleh kaisar pendiri yang membelah retakan di langit yang disebabkan oleh langit, dan yang lainnya disebabkan oleh Qinmu yang memicu pemberontakan tambang perdana agung, menciptakan lubang melingkar besar di segel para dewa. Para makhluk hampa itu langsung menuju ke lubang bundar. Saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah lubang besar itu, langit tiba-tiba berguncang hebat. Sebuah mata bundar yang sangat besar membentang dari kehampaan, meremas langit hingga terus-menerus retak. Makhluk hampa lainnya melarikan diri satu demi satu, menciptakan ruang. Setelah itu, mata besar itu terentang ke bawah dan perlahan-lahan memperlihatkan kepala binatang hampa yang lebih besar lagi. Langit berguncang, dan sebuah cakar yang beberapa kali lebih tebal dari gunung menjulur dari kehampaan. Cakar itu bergesekan dengan udara, menyebabkan kilat dan guntur menyambar di langit, dan kilat serta api berhamburan. Ledakan, 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 ledakan. 6 cakar binatang buas besar itu menjulur ke dalam kehampaan, dan seluruh tubuhnya turun. Itu adalah ibu binatang buas kehampaan. Binatang induk ini adalah binatang induk yang dulunya dikendalikan oleh naga kilin, tetapi sekarang telah kembali ke dalam kendali Kaisar Agung. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi binatang buas induk dan terbang menuju lubang besar di istana leluhur. Sepertinya mereka berencana untuk melarikan diri. Mengapa makhluk-makhluk hampa itu bisa lolos? Mungkinkah ada makhluk yang bahkan lebih mengerikan dari mereka di sini? Su Senghua bingung. Dari Qinmu, dia telah mendengar cukup banyak legenda tentang makhluk-makhluk hampa. Pada saat itu, roda cahaya ilahi yang besar muncul dan menutupi separuh langit. Roda cahaya ilahi itu berputar, dan di depannya ada wajah Kaisar Dewa Langsuan. Wajah ini tersenyum. Ibu binatang hampa itu milikku. Kesadaran Kaisar Dewa Langsuan meledak, dan dia tertawa keras. Ras binatang hampa juga akan jatuh ke dalam kendaliku. Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya tercengang. Ekspresi Su Senghua berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, ayo pergi. Bahkan jika seberkas kekuatan Celestial Venerable bocor, itu sudah cukup untuk menghancurkan kita. Tepat saat semua orang hendak meninggalkan laut kekacauan, tiba-tiba muncul sesosok sosok dari sana.
Sosok itu adalah seorang tetua berambut putih yang memegang tongkat di satu tangan dan ember di tangan lainnya. Ia terkekeh dan berkata, "Rekan-rekan Taois, sudah terlambat bagi kalian untuk menghindari pertempuran antara Yang Mulia Surgawi. Mengapa kalian tidak datang ke tempatku untuk bersembunyi sejenak?" Dalam kehampaan yang besar, Kaisar Pendiri mewariskan sistem alam Dao miliknya kepada Lan Yuntian. Keduanya berbicara cukup lama, dan diskusi Dao ini membawa keuntungan besar bagi desa yang riang dan pencipta di seberang sana. Bahkan meskipun Kaisar Pendiri mewariskan alam Dao yang diciptakan Lan Yuntian sendiri, Lan Yuntian membuat kesimpulan dari satu contoh dan memberikan manfaat besar baginya. Kaisar Pendiri secara pribadi membuka pintu 3 ruangan di ujung jembatan Void dan mengirim Lan Yuntian dan para pengikutnya ke dalam kedamaian abadi. "Saudara Dao, kita akan bertemu lagi di masa depan. Saudara Dao, mohon tunggu sebentar." Lan Yuntian mengucapkan selamat tinggal padanya. Kaisar Pendiri berdiri di depan pintu dengan tenang dan kembali setelah beberapa lama. 4 guru surgawi agung dan 4 raja surgawi agung telah menunggu di jembatan untuk waktu yang lama. Penebang kayu suci bertanya, "Yang Mulia, saya telah mendengarkan Yang Mulia dan Lan Yuntian membahas Dao akhir-akhir ini, dan saya telah memperoleh banyak hal. Tiba-tiba saya memiliki pikiran yang menakutkan. Di masa depan, bahkan jika kita menggulingkan pengadilan surgawi, selama Lan Yuntian mencapai Dao, kita para dewa akan menjadi penguasa di masa lalu. Dewa-dewa lama di masa lalu akan digulingkan oleh dewa-dewa baru." Kaisar Pendiri mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, apakah guru surgawi agung sudah kehilangan keberanian dan tekad untuk berubah?" Penebang kayu suci itu sedikit terkejut, dia membungkuk dan berkata, "Paviliun surga khawatir tentang untung dan rugi. Terima kasih atas pengingat Anda, Yang Mulia. Lan Yuntian sudah berada di jalan seorang suci. Apa yang tidak bisa saya lakukan, saya seharusnya tidak menghalanginya. Sebaliknya, saya harus berharap dia bisa melakukannya dan bahkan membantunya melakukannya sesegera mungkin. Di masa depan, mungkin Lan Yuntian akan menjadi orang suci pertama." Kaisar Pendiri memegang gagang pedang riang dan menyentuh urat-urat pada sarungnya dengan ibu jarinya. Dia berkata, "Pedang riang diciptakan di masa lalu untuk membangun desa riang, tetapi setelah berdiskusi tentang Dao dengannya, saya tiba-tiba menyadari bahwa pedang ini bukanlah desa riang. Sebaliknya, ia ingin saya mengandalkan pedang ini untuk berjuang demi umat manusia dan semua makhluk hidup, sehingga umat manusia tidak perlu khawatir." Dia tersenyum dan berkata, "Setelah berdiskusi tentang Dao dengannya, surga ke-35 dari Dao pedangku berangsur-angsur menjadi jelas. Paviliun surga, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. 360 Dao besar yang kamu peroleh adalah untuk jutaan tahun Dao besar di era Kaisar Pendiri. Alasan mengapa kamu disebut orang suci justru karena kamu telah merencanakan jutaan tahun Dao besar di era Kaisar Pendiri. Kamu memiliki aspirasi yang tinggi. Ketidakmampuankulah yang tidak dapat melindungi era Kaisar Pendiri selama jutaan tahun. Situasi umum tidak berlaku bagi saya. Kaisar Pendiri tidak dapat disalahkan," kata penebang kayu suci. "Kekalahan waktu itu akan dibalas hari ini." Lan Yuntian memimpin 5.000 murid menuju kedamaian abadi dan melihat sekeliling untuk menentukan jalan. Namun, para dewa yang mengikutinya tahu bahwa meskipun gurunya ini dapat menentukan jalan, ia tetap akan tersesat. "Guru berencana pergi kemana?" tanya seorang dewi. "Saya tidak tahu," kata Lan Yuntian dengan gembira. Semua orang terdiam. Beberapa dewa pergi diam-diam. Lan Yuntian tersenyum dan berkata, "Ikuti saja instingmu. Aku bisa merasakan seseorang menungguku di depan." Semua orang merasa skeptis. Setelah berjalan selama beberapa hari, mereka melihat kuil guntur yang agung dan Buddha berbaring di kuil guntur dari jauh. Buddha yang sedang berbaring dikelilingi oleh cahaya Buddha dan sedang tertidur lelap. Cahaya Buddha tersebut terhubung dengan Gunung Meru di 20 surga dunia Buddha dan langsung menuju alam Brahma di puncak gunung. Puluhan ribu Buddha dan Bodhisattva duduk di alam mimpi Buddha yang sedang berbaring dan berkonsentrasi untuk memahami. Nama-nama Buddha mereka terdengar luas, dan suara nyanyian Buddha terdengar luas dan dahsyat. Buddha yang sedang berbaring itu sangat menarik perhatian. Tubuh Buddha yang sedang berbaring itu seperti kera iblis, dan tubuhnya sangat besar. Ia mendengkur saat tidur, dan bulu hitam di tubuhnya bergetar, seperti angin yang bertiup di hutan hitam, naik turun dengan tidak stabil. Roh primordial Buddha berbaring sangatlah suci dan hikmat, seperti iblis atau manusia. Namun, ia sebenarnya adalah seorang Buddha. Semua orang menatap Buddha besar itu. Setelah beberapa saat, Lan Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan dia yang menungguku. Ayo kita lanjutkan berjalan." Mereka berjalan kaki selama belasan hari lagi dan berjalan kaki melewati pegunungan dan sungai. Dari kejauhan,
mereka dapat melihat jembatan pergeseran energi roh yang membawa kedamaian abadi. Ada banyak kapal yang datang dan pergi dari jembatan itu. Ketika mereka sampai di dasar jembatan pergeseran energi roh, mereka melihat sekelompok orang sedang menghancurkannya. Seorang Taois muda menarik lengan baju seorang dewa tampan, Su Senghua, kau tidak bisa pergi. Harta karun itu hanya layak untuk dimurnikan, dan kau ingin pergi. Meninggalkan kami untuk bekerja keras, itu mudah bagimu. Pria tampan bernama Su Senghua mencoba melepaskan diri, dia berkata tanpa daya, saya telah memilah cetak biru yang diberikan oleh Master Sekte Qin. Anda dapat menyempurnakannya sesuai dengan cetak biru tersebut. Masalah lainnya adalah hal-hal sepele. Bagaimana mungkin saya bisa tinggal di sini selama 50 tahun? Saya masih harus pergi ke istana leluhur. Master Sekte telah lama memberitahu saya bahwa ada hal-hal baik di sana. Namun, Lan Yutian juga mengenali Taois itu. Namanya Lin Xuan, dan dia adalah Master Dao dari Sekte Dao. Entah mengapa, dia bertengkar dengan Su Senghua. Kamu sudah pergi. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak kamu pergi. Putrimu, Su Mengqing, mungkin akan segera mencapai usia menikah. Saat kamu kembali, kamu bahkan bisa menggendong seorang cucu. Lan Yutian juga mengenali orang yang berbicara. Dia adalah seorang abadi dari Little Jade Capital. Namanya adalah Wang Muran, dan dia dikenal sebagai Wang yang abadi. Kemampuannya juga sangat tinggi. Su Senghua berkata, Wang abadi, jangan pikirkan Nona. Wang abadi tersenyum dan berkata, kau seharusnya mengkhawatirkan Master Sekte Qin. Berhati-hatilah agar dia tidak memanfaatkan kehadiranmu untuk merayu jiwa Nona mudamu. Saya tidak pernah khawatir tentang penuaannya. Rekan-rekan Taois, saya harus pergi ke istana leluhur. Pemimpin sekte telah meminta saya untuk pergi. Saya selalu merasa bahwa tempat itu adalah kunci jalan Dao saya. Su Senghua melepaskan diri dari Lin Xuan dan membungkuk. Semuanya, aku mengerti niat baik kalian, tetapi apakah kalian akan menghentikanku untuk mencapai jalanku? Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Semua orang hanya bisa menghentikannya dan berkata, kau pergi untuk bersenang-senang, meninggalkan kami di sini untuk menderita. Lupakan saja, lupakan saja. Kami tidak bisa mengalahkanmu. Pergi saja. Su Senghua bangkit berdiri. Saat itu, dia melihat Lan Yutian dan berkata dengan heran, Kakak Lan, apakah kamu tersesat lagi? Lan Yutian mengangguk berulang kali dan tersenyum. Aku pernah bertemu denganmu terakhir kali, Saudara Su. Aku harus merepotkanmu kali ini. Su Senghua berpikir sejenak dan berkata, aku akan pergi ke istana leluhur. Apakah kamu ingin pergi? Ya, kalau begitu, ikutlah denganku. Su Senghua melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Tuan-tuan, jika kalian menghentikanku lagi, kalian benar-benar akan menghajarku. Semua orang bubar dalam keributan. Su Senghua menuntun Lan Yutian ke jembatan pergeseran psionik bersama. Dia melihat ke-5.000 dewa di belakangnya dan terkejut, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia berkata, akhir-akhir ini, aku telah terhalang oleh segala macam masalah sepele, dan aku tidak dapat pergi ke istana leluhur. Sekarang setelah kupikir-pikir, bukan masalah sepele itu yang menghalangiku, tetapi aku sedang menunggumu. Sepertinya jalur kultivasi untukmu dan aku ada di istana leluhur. Lan Yutian berkata, aku juga punya perasaan yang sama. Aku merasa kamu sedang menungguku. Ini pasti akan menjadi perjalanan yang sangat menakjubkan. 5.000 dewa mengikuti mereka ke jembatan peralihan energi roh. Setelah beberapa lama, mereka berjalan keluar dari altar pengorbanan di ujung lain dan disambut oleh segel 10 pemuja surgawi. Guru, ada segel di sini dan lubang di sana. Tidak ada segel, teriak seseorang. Pintu masuk istana leluhur telah diledakkan oleh Qin Mu saat dia mengaktifkan kekuatan tambang primordial. Su Senghua dan Lan Yutian melihatnya, dan Su Senghua menggelengkan kepalanya. Terlalu jauh, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pintu masuk. Retakan ini lebih dekat, jadi masuk saja dari sini. Ada 11 jenis anjing laut di sini, dan salah satunya ditinggalkan oleh saudaraku. Lan Yutian mengamatinya dan berkata, tidak sulit untuk menghancurkan segelnya. Su Senghua juga mengamatinya dan mengangguk. Memang tidak sulit untuk menghancurkan segelnya. Ayo pergi. Mereka berdua membawa 5.000 dewa dan berjalan ke segel yang ditinggalkan Qin Mu. Di istana leluhur, Qin Mu datang ke kehampaan ke-17 dan bertanya dengan bingung, Pi, apa yang kalian takutkan? Pemimpin sekte, kaisar tertinggi ada di sini, kata naga kilin dengan gentar. Kaisar tertinggi telah tiba. Qin Mu sedikit terkejut dan tersenyum. Apakah kamu takut kaisar tertinggi akan merenggut ibu binatang Void dan menguasai semua binatang Void? Naga kilin mengangguk berulang kali,
Aku baru saja akan menyerang armada pengiriman harta karun Raja Dewa Leluhur, tetapi ketika aku melihatnya, aku langsung melarikan diri. Aku tidak menyangka akan merasakan kesadaran ilahi yang seluas lautan asap mengejarku, dan aku hampir mengendalikan binatang Void. Baru saat itulah aku mengendalikan binatang Void untuk menghindar dan melarikan diri dari lapisan kehampaan. Baru saat itulah aku berhasil melepaskan diri dari kesadaran ilahi itu. Kinmu memikirkannya sejenak dan bertanya, maksudmu, kau mengendalikan binatang hampa itu untuk melepaskan kesadaran ilahi itu? Naga Kilin mengangguk. Kalau begitu, orang itu bukanlah kaisar tertinggi. Kinmu merenungkannya. Kesadaran ilahi kaisar tertinggi adalah kesadaran ilahi terkuat dalam sejarah. Jika dia ingin mengambil kembali Void Mother Beast, bahkan jika Dewa Raja Lang di sini dan aku bergandengan tangan, kami tidak akan mampu melindunginya, apalagi dirimu. Naga Kilin bingung. Kesadaran ilahi orang itu sangat kuat. Ketika aku mengendalikan Void Mother Beast mengendalikan puluhan ribu Void Beast dan berteriak pada saat yang sama. Bahkan jika kesadaran ilahi dari begitu banyak Void Beast ditambahkan bersama-sama, mereka tidak akan mampu melawan orang itu dan akan runtuh saat disentuh. Bagaimana mungkin kesadaran ilahi yang begitu kuat tidak menjadi kaisar tertinggi? Kinmu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kesadaran ilahi orang itu begitu kuat, itu masih jauh lebih rendah daripada kaisar tertinggi. Sekarang kaisar tertinggi telah memperoleh sebagian batu primordial. Kekuatan kesadaran ilahinya adalah sesuatu yang bahkan kesadaran ilahi gabungan dari 10 pemuja surgawi tidak akan mampu melawan, apalagi puluhan ribu binatang hampa. Aku tahu siapa orang yang melakukan gerakan itu, tetapi aku tidak menyangka dia tidak tinggal di surga dan datang ke sini juga. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Naga Kilin bingung. Putra dari pemuja surgawi Gong dan kaisar surgawi dari surga purba, Kaisar Dewa Langsuan, telah tiba di istana leluhur. Kinmu berjalan berkeliling dan mengamati ibu binatang Void di sampingnya. Sebagai Raja Dewa Pencipta dan putra Kaisar Surgawi dari surga purba, pencapaian kesadaran ilahi Kaisar Ilahi Langsuan tidak dapat diremehkan, katanya. Alasan dia datang ke sini pasti untuk ibu binatang Void ini. Langsuan adalah Kaisar Dewa tertua, dan dia juga memiliki garis keturunan Kaisar Surgawi. Dia tentu saja tidak mau berada di bawah langit agung yang memuja surga. Dia mengangkat kepalanya, dan mata ibu hampa itu terbelalak. Ibu itu memamerkan giginya ke arahnya, memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Kinmu tidak mempermasalahkannya, Yang Mulia Surgawi telah menderita luka parah, jadi ini adalah kesempatan besar bagi Kaisar Ilahi Langsuan. Kultivasi dan kemampuan Langsuan secara alami lebih rendah daripada Yang Mulia Surgawi, tetapi jika dia mengendalikan Ibu Void, dia juga akan mengendalikan semua ras binatang Void. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Dia berkata dengan tegas, dengan Ibu Hampa, dia adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Hanya Long Xiao yang bisa melawannya. Tujuannya adalah untuk menaklukkan binatang hampa dan menuju sisi gelap istana leluhur untuk menaklukkan Long Xiao. Pada saat itu, dia akan memiliki 2 orang suci surgawi yang mendukungnya. Bagaimana mungkin orang suci surgawi lainnya tidak yakin? Naga Kilin menghela napas lega dan berkata, untungnya, ibu binatang hampa tidak direnggut oleh Kaisar Ilahi Langsuan. Kinmu tersenyum tipis. Long Pi, kau memang sudah dewasa, dan kau telah melakukannya dengan baik. Binatang buas kehampaan memang sangat penting. Karena Langsuan telah datang ke istana leluhur dan sebuah lubang besar telah diledakkan, itu berarti binatang buas kehampaan dapat meninggalkan istana leluhur. Aku akan mengatur misi untukmu. Bawa semua binatang buas kehampaan keluar dari istana leluhur dan pergilah ke kekosongan besar. Naga Kilin tercengang dan bertanya, pemimpin sekte ingin aku memimpin binatang Void untuk melawan pengadilan surgawi di Void besar. Kinmu mengangguk dan berkata, dengan pasukan binatang Void, pasukan pengadilan surgawi sama sekali bukan tandinganmu. Namun, kamu harus berhati-hati saat memobilisasi binatang Void. Bagaimanapun, Kaisar Ilahi Langsuan adalah seorang pemuja surgawi dan sangat kuat. Berhati-hatilah agar dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia berjalan mengelilingi Void Mother Beast dan merenung sejenak sebelum berkata, serahkan Ordo Void Mother Beast dan kumpulkan Void Beast di kekosongan ke-16. Ketika saatnya tiba, kita akan bergegas keluar bersama. Saya kira Kaisar Ilahi Langsuan tidak akan dapat bereaksi tepat waktu. Naga Kilin pun menjawab, aku akan memanggil ibu binatang Void untuk mengumpulkan binatang-binatang Void sementara aku harus melakukan perjalanan ke Gunung Suci 100.000 untuk menjemput Yan Er. Kinmu tersenyum. Itu wajar. Naga Kilin menundukkan kepalanya dan melihat cakarnya. Long Pi sudah tumbuh dewasa. Kinmu menghela napas dengan sedih dan membawanya pergi dari kehampaan ke-17 ke 100.000 gunung hitam di hutan hitam besar.
Di kehampaan ke-17, ibu kehampaan terus mengguncang gunung tulang di tubuhnya dan mengeluarkan lolongan aneh untuk mengumpulkan binatang buas di istana leluhur. Kinmu dan Dragon Kilin baru saja keluar dari kehampaan ketika ekspresi Dragon Kilin tiba-tiba berubah drastis. Dia berteriak, Master Sekte, aku tidak bisa merasakan Void Mother lagi. Jangan berteriak, ekspresi Kinmu tidak berubah saat dia berkata sambil tersenyum, teruslah berjalan maju. Saat kita mencapai hutan hitam besar, kita akan aman. Naga Kilin bingung, tetapi senyum di wajah Kinmu tidak berkurang. Dia berkata dengan lembut, Kaisar tertinggi sedang mengawasi kita. Bulu kuduk naga Kilin berdiri tegak, dan hatinya diliputi rasa takut. Yang mengejarmu adalah Kaisar Dewa Langsuan, tetapi Kaisar tertinggi juga telah tiba. Pengembangan kesadaran Dewa Kaisar Dewa Langsuan seharusnya di atasku, tetapi sedikit lebih lemah dari Raja Dewa Lang ini. Jika dia benar-benar mengejarmu, kau dan Void Mother Beast tidak akan bisa melarikan diri, dan kekosongan ke-17 juga tidak akan aman. Hanya ada satu kemungkinan bagi kalian untuk bisa melarikan diri. Senyum di wajah Kinmu sangat cerah, dan dia tampak sangat murni, itu karena ada eksistensi dengan kesadaran ilahi yang lebih kuat yang mengganggu kesadaran ilahi Kaisar Ilahi Langsuan. Dia berkata dengan tidak tergesa-gesa. Hanya ada Kaisar tertinggi di dunia yang memiliki metode seperti itu dan tidak mengganggu Langsuan, bahkan Raja Ilahi Zhang. Kaisar tertinggi merasa khawatir dengan Long Xiao, jadi dia datang ke istana leluhur. Naga Kilin hendak menggunakan kesadaran ilahinya untuk berbicara kepadanya ketika Kinmu tersenyum. Jangan gunakan kesadaran ilahimu. Jika kau melakukannya, Kaisar tertinggi akan memperhatikanmu. Sekarang setelah dia memperoleh batu primordial, kesadaran ilahinya tidak terduga. Naga Kilin membuka mulutnya untuk menunjukkan senyum dan berkata dengan suara teredam, Pemimpin sekte, maksudmu Kaisar tertinggi selalu berada di sisiku. Kinmu tersenyum dan senyumnya sedikit kaku. Dia ada di samping kita tadi. Naga Kilin ingin menggigil, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia berbisik, lalu, Void Mother Beast. Itu sudah dikendalikan olehnya sejak lama. Kinmu tidak bisa menahan senyum kakunya, dia terus tertawa. Bahkan jika dia mengendalikan Void Mother Beast dengan kemampuannya, kamu tidak akan menyadari ada yang salah dan masih berpikir bahwa kamu adalah orang yang mengendalikan Void Mother Beast. Dan analisis yang aku berikan tadi bukan untuk kamu dengarkan, tetapi untuknya. Setelah Kaisar tertinggi mengendalikan Void Mother Beast, dia akan menggunakan Void Mother Beast untuk merayu Kaisar Ilahi Langsuan. Pertama-tama dia akan melukai musuh yang kuat ini dan kemudian menaklukkan Long Xiao sendirian. Tepat saat Naga Kilin hendak berbicara, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kaisar langitmu memang layak menjadi Kaisar langitmu. Dia bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Menggunakan induk binatang untuk menggoda Langsuan dan melukai Langsuan dengan parah memang ide yang bagus. Terima kasih. Ekspresi Kinmu berubah drastis dan dia berteriak, Kaisar tertinggi. Anda selalu berada di sisi kami selama ini. Wus, hembusan kesadaran ilahi membangkitkan badai dan bersiul di kejauhan. Suara Kaisar tertinggi terdengar dan dia terkekeh. Aku akan mengampunimu, bocah, tetapi kau tidak akan dapat menemukanku, kan? Karena kau memberiku ide kali ini, aku akan mengampuni nyawamu. Wajah Naga Kilin pucat pasi, dan anggota tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan suara gemetar, Ketua Sekte. Kinmu tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas maju dengan wajah hitam. Naga Kilin gemetar ketakutan dan segera mengikutinya. Di depan, hutan hitam besar sudah terlihat. Kinmu akhirnya menghela napas lega dan tersenyum. Jika Kaisar tertinggi berani menyentuh Kaisar Dewa Langsuan, bagaimana mungkin Raja Dewa Leluhur bisa duduk diam? Oleh karena itu, ini jelas merupakan hasil di mana kedua belah pihak menderita kerugian besar. Naga Kilin tercengang dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tergagap, Ketua Sekte, ide yang baru saja kamu buat. Pengadilan leluhur saat ini bukan lagi dunia Kaisar tertinggi. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, jika dia berencana untuk melawan Langsuan, dia pasti akan mengalami malapetaka besar. Selain itu, Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi juga berada di istana leluhur, bagaimana kita bisa mentolerirnya? Pikiran Naga Kilin menjadi kosong, dan dia berkata dengan suara teredam, Ketua Sekte, tiba-tiba aku merasa masih anak-anak. Aku belum dewasa, jadi sebaiknya kau panggil saja aku Naga Gemuk. Akhirnya, mereka berjalan ke dalam jajaran ubin berlapis Azure Heaven, dan Kinmu menghela napas panjang, tidak perlu meremehkan diri sendiri. Para seniman bela diri tua ini hanya lahir lebih awal dari kita dan telah mengalami lebih banyak hal di dunia, jadi mereka mungkin tidak lebih pintar dari kita. Jika semakin lama mereka hidup, semakin pintar mereka, maka bajingan itu akan lama menguasai dunia.
Naga kilin tidak dapat menahan tawa. Pemimpin sekte, bajingan itu bukanlah spesies dengan umur terpanjang. Qin Mu tersenyum. Yang memiliki umur terpanjang adalah dewa kuno, tetapi bukankah aku telah membunuh banyak dari mereka? Jelas bahwa hidup lebih lama tidak membuat Anda lebih pintar. Faktanya, yang menakutkan adalah bahwa hidup lebih lama akan membuat Anda semakin bergantung pada pengalaman untuk melakukan sesuatu daripada otak Anda sendiri. Ketika Anda jatuh ke dalam pengalaman, itu akan berbahaya. Naga kilin merasa kata-kata ini adalah emas dan giok, jadi dia menghafalnya dengan saksama. Mungkin ini bisa digunakan dalam kitab suci pendidikan manusiaku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika kaisar tertinggi terluka parah kali ini, bisakah aku mengambil kembali batu primordialnya? Qin Mu berkedip dan menyentuh jenggot di dagunya. Jenggot itu keras kepala dan akan tumbuh kembali tidak peduli seberapa keras ia mencabutnya. Jika aku mengambil kembali batu asli itu, bukankah batu asli yang kuberikan kepada Yang Mulia Surgawi Xiao akan terbuang sia-sia? Namun, batu purba itu memang sangat menggoda. Pada saat itu, Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya melewati celah di langit dan akhirnya tiba di istana leluhur. Sungguh tanah yang penuh harta karun. Semua orang melihat sekeliling dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Tempat ini bahkan lebih mirip istana surgawi. Ada gunung-gunung ilahi yang terbuat dari emas ilahi, sungai-sungai yang terbuat dari air bunga matahari, awan-awan putih yang terkumpul dari kiroh, dan tetesan air hujan yang terbentuk dari kiroh. Tanah di atas permukaan tanah adalah tanah yang tidak aktif dan dapat tumbuh dengan sendirinya. Sepetak tanah yang tidak aktif dapat berubah menjadi sebidang tanah. Gunung-gunung itu terus-menerus dan bergelombang seperti naga-naga dewa dalam berbagai macam postur. Jika ada seorang jenius seperti naga yang mengangkat kedaulatan, dia dapat sedikit mengubah geografi dan mengubah gunung-gunung itu menjadi naga sejati. Ada juga tanaman di pegunungan dan ladang. Tanaman itu subur dan hijau, dan semua jenis bunga roh dan tanaman langka jarang ditemukan di dunia luar. Dan binatang-binatang raksasa yang berjalan di pegunungan dan terbang di awan dan kabut bahkan lebih tidak dapat dipercaya lagi. Tidak heran kalau pemimpin sekte selalu mengizinkanku datang ke sini. Su Senghua tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Dia bergumam, ada terlalu banyak harta karun di sini. Pola alami pada binatang raksasa itu mengandung prinsip-prinsip yang mendalam. Jika seseorang memahaminya, pencapaiannya pasti akan luar biasa. Pergerakan gunung dan sungai, material surgawi dan harta karun duniawi. Ini jelas tanah di Sing. Lan Yutian merasakan dao agung di sini dan bergumam, ini akan menjadi tanah jalanku. Su Senghua juga mengangguk. Aku juga merasakannya. Ini akan menjadi tanah jalanku. Keduanya saling memandang. Lan Yutian memimpin 5.000 dewa dan berjalan turun dari langit, mengikuti indranya. Dia berkata, aku bisa merasakan bahwa ada 5 jenis dao besar yang aneh di sini. Mereka sangat kuat, dan mereka terkait dengan dao, keterampilan, dan seni ilahi milikku. Su Senghua merasakan dengan saksama dan memuji, kecakapan saudara Lan masih melampaui kemampuanku. Indra perasaku tidak sejelas milikmu, tetapi aku hampir tidak dapat merasakan 5 jenis aura dao agung. Rombongan itu mengikuti mereka berdua dan berjalan perlahan, menyusuri pegunungan dan sungai. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak sekali benda-benda langit dan harta benda duniawi, yang membuat mereka terpesona. Beberapa dewa terpengaruh oleh harta karun itu dan berhenti untuk mencari harta karun. Ketika mereka menemukan harta karun itu, mereka melihat bahwa Lan Yutian, Su Senghua, dan yang lainnya telah pergi tanpa jejak. Saat mereka berjalan, jumlah dewa di belakang mereka semakin sedikit, hanya menyisakan 3.000 orang. Mereka terus mengikuti mereka tanpa henti. Namun anehnya lagi, saat beberapa binatang raksasa menemui mereka, mereka malah ikut bergabung dalam barisan pengikut. Ketika Lan Yutian dan Su Senghua berhenti untuk berbicara tentang seni dao dan seni dewa, binatang raksasa purba ini benar-benar duduk dan mendengarkan. Beberapa dewa bermaksud mengusir binatang raksasa ini, tetapi Su Senghua menghentikan mereka dan berkata, semua hal memiliki roh, semua hal memiliki tao, dan semua hal dapat berkultivasi. Indra perasa Lan Yutian bahkan lebih peka, dan Su Senghua mendesah kagum. Mereka berjalan selama puluhan hari, dan akhirnya sampai di sebidang lautan kekacauan purba. Lautan kekacauan purba ini dipenuhi dengan ki kekacauan purba yang tak tertandingi. Ki itu sangat berat, dan bisa berubah menjadi apa saja. Lautan itu sangat berbahaya. Bahkan binatang buas raksasa dari istana leluhur tidak berani menginjakkan kaki di tempat ini. Su Senghua melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dao agung di sini telah menghilang. Hanya auranya yang tersisa. Lan Yutian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum hilang.
Dao Agung selalu ada di sana. Hanya saja seseorang telah menggunakan Dao Agung di sini untuk menjadi Dao. Setelah dia menjadi Dao, wilayahnya terlalu tinggi dan dia tidak lagi membutuhkan tempat ini, jadi dia pergi. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang mengangkat kepala dan melihat raksasa berkaki 6 yang tak terhitung jumlahnya membentangkan 2 pasang sayap mereka dan meluncur di langit. Raksasa-raksasa itu sedikit lebih besar dari raksasa-raksasa lainnya. Pola-pola pada tubuh mereka sangat aneh. Ketika mereka terbang di langit, mereka membentuk kelompok-kelompok dan memenuhi langit. Tidak seorang pun pernah melihat pemandangan spektakuler seperti itu. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Su Senghua bergumam, Master Sekte Qin pernah mengajariku beberapa jenis pola kehampaan, katanya pola-pola itu mengandung semacam dao kehampaan yang hebat. Pola-pola itu dan pola-pola pada tubuh raksasa-raksasa ini seperti, ya, ini adalah binatang kehampaan. Dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika raksasa-raksasa di dekat lautan yang kacau itu tiba-tiba tampak terganggu, dan mereka semua melarikan diri ke segala arah. Bahkan beberapa raksasa yang mengikuti Lan Yutian gemetar ketakutan saat ini, bersujud di tanah, mereka tampaknya berencana untuk menyembunyikan diri. Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang binatang buas itu, tetapi binatang buas besar lainnya tahu betapa mengerikannya mereka. Binatang buas itu bisa dikatakan sebagai musuh alami semua binatang buas besar, dan dengan begitu banyak dari mereka yang berkeliaran, mereka benar-benar dapat membasuh semuanya dengan darah. Namun, yang aneh adalah bahwa Void Beast di langit mengabaikan binatang besar yang berlari turun dan malah berlari ke arah yang sama. Itu adalah lubang lain di langit istana leluhur. Ada 2 lubang di langit. Yang pertama adalah karena Kaisar Pendiri telah membelah langit dengan pedangnya, dan yang kedua adalah karena Qin Mu telah memicu kerusuhan di urat mineral awal tertinggi dan meledakkan lubang bundar besar di segel para dewa. Para Void Beast langsung menuju ke lubang bundar yang besar. Saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju lubang besar itu, langit tiba-tiba berguncang hebat. Sebuah mata bundar yang sangat besar terentang dari kehampaan, meremas langit hingga terus-menerus retak. Semua makhluk hampa lainnya melarikan diri, memberi ruang bagi diri mereka sendiri. Setelah itu, mata besar itu menyembul keluar, perlahan-lahan menampakkan kepala binatang hampa yang lebih besar lagi. Ledakan, langit berguncang, dan cakar yang beberapa kali lebih tebal dari pegunungan menyembul dari kehampaan. Cakar itu bergesekan dengan udara, menyebabkan kilat, guntur, dan api melesat di langit. Ledakan. 6 cakar binatang raksasa itu menjulur keluar dari kehampaan, dan seluruh tubuhnya turun. Itu tidak lain adalah Void Mother Beast. Ibu binatang Void ini adalah ibu binatang Void yang dulu dikendalikan oleh naga kilin, namun sekarang telah kembali ke dalam kendali kaisar tertinggi. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi binatang buas itu dan memeluknya saat mereka terbang menuju pintu masuk istana leluhur. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk melarikan diri dari istana leluhur. Bagaimana binatang Void bisa lolos? Mungkinkah ada makhluk yang lebih mengerikan dari mereka di sini? Su Senghua bingung. Dia telah mendengar banyak legenda tentang binatang Void dari Qin Mu. Pada saat itu, roda cahaya ilahi yang besar muncul dan menutupi separuh langit. Roda cahaya ilahi itu berputar-putar, dan di depannya adalah wajah Kaisar Dewa Langsuan. Wajah itu tersenyum. Binatang ibu Void itu milikku. Kesadaran ilahi Kaisar Dewa Langsuan meledak dan dia tertawa keras. Ras binatang Void juga akan jatuh ke dalam kendaliku. Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya tercengang. Ekspresi Su Senghua berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, ayo. Bahkan secercah kekuatan surgawi sudah cukup untuk menghancurkan kita. Tepat saat mereka hendak meninggalkan lautan yang kacau itu, tiba-tiba muncullah sesosok-sosok dari lautan yang kacau itu. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan tongkat di satu tangan dan ember di tangan lainnya. Ia terkekeh dan berkata, rekan-rekan Taois, kalian tidak akan bisa bersembunyi dari pertempuran para pemuja surgawi pada waktunya. Sebaiknya kalian datang ke tempatku untuk bersembunyi sebentar. Su Senghua dan Lan Yutian membungkuk kepada pria tua berambut putih itu untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Pria tua berambut putih itu mengangkat tongkatnya dan mendorongnya pelan-pelan. Lautan kekacauan itu retak terbuka, memperlihatkan sebuah jalan. Keduanya dengan cepat membawa 3.000 dewa dan binatang buas itu ke dalam lautan kekacauan. Ki yang kacau di kedua sisi bagaikan tebing, sangat curam dan menakutkan. Jika ki kekacauan ini menekan, mereka akan hancur berkeping-keping dan diasimilasi oleh kekacauan. Ketika mereka berjalan ke laut, lelaki tua berambut putih itu menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata, tempatku agak kumuh. Awalnya aku punya tempat tinggal,
tetapi ketika Yang Muliamu datang, tempat itu runtuh. Su Senghua berkata dengan heran, guru sekte Qin pernah ke sini sebelumnya. Dia merobohkan tempatmu. Tetua berambut putih itu tidak berdaya, katanya, bukankah begitu? Ketika dia melihat bahwa aku telah meletakkan kulit telur di sini, dia pikir aku tidak menginginkannya lagi, jadi dia mengambilnya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa aku meninggalkan kulit telur itu adalah untuk mengandalkan kulit telur itu untuk menstabilkan urat mineral ini. Setelah dia mengambil kulit telur itu, tempat ini runtuh dan berubah menjadi lautan yang kacau. Lan Yutian berkata sambil tersenyum, itu gaya kakakku. Bagaimana aku harus memanggilmu, tetua? Semua orang memanggilku Tai. Tetua berambut putih itu tersenyum. Pertempuran para pemuja surgawi akan segera dimulai. Hati Su Senghua bergetar. Mereka yang memiliki kata Tai di depan nama mereka semuanya adalah monster tua yang menakjubkan. Taidi dan Taichu keduanya adalah tokoh yang telah ada sejak zaman purba. Bagi yang lainnya, bahkan dewa-dewa kuno tertua pun tidak memiliki kata Tai dalam nama mereka. Pangeran Bumi, Adipati Surgawi, dan Ibu Bumi tidak memiliki kata Tai. Orang tua ini bernama Tai. Dia mungkin berasal dari era yang sama dengan awal mula absolut dan kaisar tertinggi. Mungkin dia bahkan lebih kuno. Lan Yutian tidak banyak berpikir. Mereka mengangkat kepala dan melihat kesadaran jiwa Kaisar Ilahi Langsuan bergegas menuju binatang buas yang dilindungi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya membuka mata dan membuka mulut mereka yang ganas, mereka mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga dan menyerang indera spiritualnya. Namun seberapa kuatkah indera spiritual Kaisar Dewa Langsuan? Indera spiritualnya sangat luas dan kuat. Saat dia menyapu, banyak binatang buas langsung kehilangan akal dan jatuh dari langit seperti hujan. Kaisar Ilahi Langsuan layak menjadi seorang pemuja surgawi. Dia hanya menggunakan indera spiritualnya tetapi tidak menggunakan kekuatan sihirnya. Dia membuat kemampuan aneh binatang void yang sangat kuat ini sama sekali tidak berguna. Indera spiritual Kaisar Langit Langsuan datang tepat di depan Void Mother Beast. Indera spiritualnya sedalam laut dan mengalir ke otak Void Mother Beast. Kaisar Langit Langsuan tersenyum. Junior, kamu beruntung terakhir kali dan lolos. Sekarang kamu tidak punya cara untuk lolos. Benarkah begitu? Indera spiritual mengerikan yang tersembunyi di otak Void Mother Beast meledak dan menghancurkan indera spiritual Kaisar Langit Langsuan dalam sekejap. Pada saat berikutnya, indera spiritual ini menyembur keluar dari otak Void Mother Beast dan melesat kembali ke Kaisar Langit Langsuan. Ekspresi Kaisar Ilahi Langsuan berubah drastis. Kekuatan indera ilahi yang melonjak bahkan melampaui dirinya sendiri. Dia segera mengerti siapa tuan dari Ibu Void itu. Ibu Void ini sudah berada di bawah kendali Kaisar tertinggi. Terakhir kali aku bertemu dengan Ibu Void, tuannya masih tunggangan guru surgawimu, tetapi sekarang telah menjadi Kaisar tertinggi. Kecepatan reaksinya tidak bisa dikatakan lambat. Seketika, indera keilahiannya membentuk formasi pertahanan. Pada saat yang sama, Istana Surgawi muncul di belakangnya dan terhubung untuk membentuk Istana Surgawi. Dia mengerahkan mananya dan pada saat ini, mananya berubah menjadi rune pertahanan. Rune tersebut membentuk pola dao dan melilit tubuhnya. Satu kibawaan. Dia mewarisi garis keturunan Raja Surgawi yang mutlak. Kibawaan menyatukan semua dao agung di Istana Surgawinya dan membentuk satu kesatuan, sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya. Dalam hal garis keturunan, dia adalah garis keturunan terbaik di dunia. Dia memiliki garis keturunan Dewa Pencipta Raja dan garis keturunan Raja Surgawi awal mutlak pada saat yang sama. Dia menjaga dao rasa ilahi dan kibawaan dalam dao awal mutlak pada saat yang sama. Dibandingkan dengan Yang Mulia Hao dari surga, dia bahkan lebih sempurna. Namun, dao indera ilahi dan kibawaan tidak bersatu dalam tubuhnya. Jika dia dapat menyatukan mereka dan membentuk dao primordial yang lengkap, dia akan melampaui Hao, sang pemuja surgawi, dan menjadi pemimpin dari 10 pemuja surgawi. Namun, Yang Mulia Hao sebenarnya adalah pemimpin dari 10 Yang Mulia. Dia adalah penguasa sah pengadilan surga dan menikmati lebih banyak sumber daya. Sementara itu, Kaisar Ilahi Langsuan hanyalah salah satu dari 10 Yang Mulia. Dia tidak memamerkan kekuatannya. Meski begitu, tidak ada banyak perbedaan di antara ke-10 dewa surgawi itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat ini. Jumlah istana surgawi di belakangnya terus bertambah, dari 18 menjadi 34, membentuk istana surgawi yang agung. Akan tetapi, sebelum auranya mencapai puncaknya, tinju Kaisar Tai telah mendarat di wajahnya. Serangan monark Tai sederhana dan brutal. Di era purba, dia adalah raja terkuat dan tidak perlu keterampilan indera ilahi yang canggih.
Tinjunya adalah senjata terkuat. Wajah Kaisar Langit Langsuan berubah dan meledak. Kepalanya terlempar ke belakang dan tubuhnya seperti selembar kertas yang dilipat menjadi sudut siku-siku. Raja Tai, yang telah memperoleh batu purba, sangat kuat. Bahkan makhluk mengerikan seperti tubuh Kaisar Surgawi Langsuan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Tepat saat tubuh Kaisar Langit Langsuan membungkuk, Abijna dari Istana Surgawi Agung meledak. Yiki bawaan, bersama dengan indera ketuhanan yang mengerikan, menghantam tubuh Raja Tai. Itu adalah mantra Yuan Shen Yiki miliknya. Seluruh pemahaman hidupnya ada pada mantra Yuan Shen Yiki. Bagi semua dewa setengah, dia memang Yuan Shen, dewa setengah pertama, Yuan Shen yang paling kuno. Mantra Ki Satu Jiwa Abadi telah menyatukan 34 teknik tingkat raja. Mantra itu sangat kuat, tangguh, dan ganas. Dia tahu betul bahwa Kaisar tertinggi memiliki keunggulan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba bertahan, dia akan jatuh ke posisi pasif, dia akan kehilangan keunggulannya dan akhirnya mati. Cara terbaik adalah menyerangnya dan menyelamatkannya. Kaisar tertinggi akan jatuh ke posisi pasif dan membalikkan keadaan. Tubuh besar Kaisar tertinggi menutupi separuh langit, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Batu primordial yang tertanam di dahinya bersinar terang, dan dia membiarkan serangan itu mendarat di tubuhnya. Tubuh fisiknya lebih kuat daripada saat ia bertarung dengan Yang Mulia Surgawi. Di bawah serangan Kaisar tertinggi, tubuhnya hanya bergoyang sesaat. Pada saat berikutnya, telapak tangannya mendarat di leher Kaisar tertinggi. Leher Kaisar Langit Langsuan retak dan kepalanya hampir terpenggal. Pada saat yang sama, Yuan Shen milik Kaisar Langit Langsuan bangkit dari Istana Surgawi Agung. Dia berjaga di Istana Surgawi Agung dan menunjuk dengan jarinya. Jari itu melesat keluar seperti aliran cahaya dan mengumpulkan semua dao bawaan yang terkandung dalam 34 istana surgawi. Cahaya yang dipancarkan dari ujung jari itu puluhan ribu kali lebih terang dari matahari. Jari ini muncul entah dari mana dan bahkan Raja Tai terkejut. Ding! Jari itu mengenai dahi Raja Tai dan itu adalah batu mentah yang benar-benar baru. Pikiran Raja Tai menjadi kosong dan batu mentah itu retak akibat serangannya. Tidak ada yang salah dengan dahi Raja Tai, tetapi ada lubang besar di bagian belakang kepalanya. Cahaya terang bersinar dengan cahaya merah darah dan menerangi langit. Kau telah menggabungkan dao Raja Surgawi Gongfu dengan dao awal yang absolut. Seperti yang diharapkan dari putra mereka, Kaisar tertinggi memadatkan batu mentah yang hancur. Batu mentah itu disusun kembali dan dikembalikan ke keadaan semula. Batu itu masih tertanam di tengah alisnya. Dia memuji, jika putra Gongfu dan aku masih hidup, dia pasti tidak akan kalah darimu. Kau hanya tahu jurus ini, kan, Langsuan? Itulah sebabnya kau bisa mati. Di tengah lautan kekacauan, Tai tampak tenang. Ia menjelaskan kepada kerumunan yang kebingungan, Gongfu adalah istri Kaisar tertinggi. Kaisar tertinggi membunuh anggota klan Gongfu. Untuk membalas dendam padanya, Gongfu jatuh cinta pada Kaisar Surgawi, Taichu, dan melahirkan Kaisar Dewa Langsuan. Semua orang tercengang. Tai berkata dengan tenang, pada saat itu, Taichu bukanlah Kaisar Surgawi. Secara nama, dia adalah putra angkat Kaisar tertinggi. Hubungan antara putra angkat dan ibu baptisnya juga merupakan peristiwa sensasional di zaman purba. Oleh karena itu, Taichu kemudian membunuh Gongfu untuk mencegah masa lalunya yang kelam diketahui orang lain.